Hello everyone, perkenalkan nama saya Nabila Pasha, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan materi UTS mengenai vintage atau finansial teknologi. Sebelumnya dosen pengampu saya yaitu Bapak Bulma Junaldi Tanjung, dan saya akan menjelaskan materi tentang vintage dan keseluruhannya. Berikut materinya akan kami bahas satu persatu. Teknologi untuk meningkatkan dan memperluas layanan keuangan. Yang kedua, layanan vintage meliputi semua bidang industri keuangan dari perbankan hingga asuransi dan investasi. Yang ketiga, perusahaan vintage berupaya menjawab kebutuhan masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Perkembangan vintage di Indonesia, yaitu pada tahun 2006 sampai 2015, periode ini ditandai dengan munculnya perusahaan vintage pertama di Indonesia seperti Doku dan Sakuku yang menawarkan layanan pembayaran digital. Pada tahun 2016 sampai 2018, pertumbuhan vintage di Indonesia semakin pesat, ditandai dengan banyaknya startup baru yang muncul di berbagai sektor seperti pinjaman online, investasi, dan asuransi. Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, ekosistem vintage di Indonesia semakin matang dengan hadirnya ragam inovasi dan kolaborasi antara perusahaan vintage dengan lembaga keuangan tradisional. Dan risiko dalam vintage. Yang pertama, keamanan data, yaitu tantangan keamanan data menjadi salah satu isu utama dalam industri vintage, terutama dalam melindungi informasi sensitif pengguna dari ancaman cyber. Yang kedua, regulasi yang belum jelas. Ketidakjelasan aturan dan kebijakan yang mengatur industri vintage dapat menciptakan ketidakpastian dan hambatan bagi pengembangan inovasi. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan vintage masih menjadi tantangan, terutama terkait keamanan dana dan privasi data. Yang keempat yaitu resiko penipuan. Adanya potensi penipuan dan penyalahgunaan platform vintage oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam keamanan penggunanya. Manfaat vintage bagi masyarakat ada 4. Yang pertama, dari segi akses yang lebih luas. Vintage memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat terutama di daerah terpencil yang kurang terjangkau oleh perbankan tradisional. Yang kedua, dari segi efisiensi dan kemudahan, yaitu layanan vintage yang digital dan terintegrasi menawarkan proses yang lebih cepat, mudah, dan nyaman bagi pengguna. Yang ketiga, dari inklusi keuangan, yaitu vintage dapat mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Yang keempat, yaitu dari segi inovasi dan keragaman. Vintage menciptakan inovasi dan keragaman layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengaturan industri vintage, yaitu pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur kegiatan vintage seperti pengaturan OJK dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Yang kedua, dari dukungan pengembangan inovasi. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan program untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekosistem vintage di Indonesia, termasuk melalui inkubator startup dan kerjasama dengan universitas. Yang ketiga, pengawasan risiko dan keamanan. Dengan semakin berkembangnya vintage, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap risiko dan keamanan data pengguna serta menegakkan aturan kepatuhan yang ketat. Dan yang keempat, mendorong inklusi keuangan. Yang dimaksud di sini adalah salah satu fokus utama pemerintah adalah menggunakan vintage sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Ya, selanjutnya di sini ada tren dan inovasi terkini dalam vintage. Di sini ada 4 dari segi sudut pandang. Yang pertama
yaitu dari kecerdasan buatan. Vintage itu memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan layanan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan membuat proses keuangan lebih efisien. Yang kedua, dari segi teknologi blockchain, yaitu memungkinkan pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan terdesentralisasi, mendukung inovasi di bidang pembayaran, investasi, dan asuransi. Yang ketiga, dari segi vintage terintegrasi, yaitu vintage semakin terintegrasi dalam berbagai platform digital seperti e-commerce dan aplikasi untuk menyediakan layanan keuangan yang seamless bagi pengguna. Dan yang keempat, dari segi analitik data besar, vintage memanfaatkan analitik data besar untuk menganalisis pada perilaku pengguna, mengembangkan produk dan layanan yang lebih personal, serta mengidentifikasi peluang bisnis baru. Dan yang terakhir ada prospek dan masa depan industri vintage. Industri vintage diproyeksikan akan terus berkembang dengan pesat di masa depan. Peluang yang ada mencakup peningkatan adopsi teknologi baru, kolaborasi dengan sektor tradisional, dan peran dalam mendorong inklusi keuangan. Inovasi terus bermunculan seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan embedded finance yang akan semakin memperluas jangkauan dan kemudahan akses layanan keuangan digital. Kedepan, vintage diharapkan dapat menjadi katalis bagi transformasi industri keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, and thank you for watching.